Mari kita satu hati dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua itu karena kebaikan dan kasih-Mu. Dan kami bersyukur juga Engkau menempatkan kami ada di negeri tercinta Indonesia. Kami tahu Tuhan ini bukan secara kebetulan. Tapi ada rencana Engkau yang besar bagi kami Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami mau berdoa bagi negeri tercinta kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau memberkati negeri tercinta kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah menolong negeri kami Tuhan melewati masa-masa yang sulit, yaitu masa-masa pandemi Tuhan. Dan saat ini kami boleh keluar Tuhan sebagai pemenang Tuhan, walaupun kami tahu COVID masih ada, tetapi kami percaya Tuhan tangan Tuhan tetap ada di negeri ini. Engkau yang akan menolong Tuhan hingga pandemi akan berakhir dan tidak ada di negeri Indonesia ini lagi. Dan kami juga berdoa untuk ekonomi negeri ini Tuhan, walaupun tahun ini dikatakan tahun yang gelap Tuhan, tetapi kami dengan iman kami mau perkatakan bahwa tahun ini adalah tahun berkat bagi negeri tercinta kami Tuhan. Ada berkat-berkat khusus yang Engkau akan lakukan di negeri tercinta kami ini. Oleh karena itu kami serahkan pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, kepala daerah Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin yang terdekat dengan kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau beri hikmat kepada mereka Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Biar mereka mau melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Dan mereka mau melakukan bagian mereka Tuhan untuk kesejahteraan ini boleh terjadi di negeri kami. Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan. Biar mereka dapat bersatu hati melakukan bagian mereka dan nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan di negeri tercinta ini. Kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Kami percaya Tuhan akhir zaman ini Engkau sedang melakukan hal-hal yang besar. Akan ada penuaian jiwa yang besar-besaran Tuhan terjadi di negeri tercinta kami, bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Pentakosta ketiga boleh melawat setiap gereja-gerejamu. Bangkitkan gereja-gerejamu, bangkitkan anak-anakmu Tuhan, sehingga dengan penuh dengan Roh Kudus-Mu mereka dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah ada kebangkitan juga dalam generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan, Engkau akan pakai setiap generasi Yeremia boleh tampil Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Melalui mereka banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko, dan juga ketiga wakil gembala yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Biarlah Engkau beri kesatuan hati di antara mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Satu roh Tuhan, mereka dapat menjalankan visi yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan Tuhan panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Sehingga Pentakosta ketiga boleh terjadi dengan dahsyat Tuhan. Dan melalui Indonesia akan mengalir berkat Tuhan sampai ke ujung bumi Tuhan. Engkau pakai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan juga kami memberkati Tuhan Ketua Rayon 1G Tuhan, Bapak Insinyur Yohanes Raja Guguk beserta wakilnya Bapak Sabto Edi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, urapi mereka dalam mereka memimpin Rayon 1G ini. Biarlah visi misi yang baru Engkau karuniakan bagi mereka Tuhan, sehingga Rayon 1G ini boleh bertumbuh Tuhan. Akan muncul cabang-cabang yang baru Tuhan, ranting-ranting yang baru. Akan pertumbuhan iman terjadi di Rayon 1G Tuhan. Bahkan gembala-gembala cabang Tuhan, gembala-gembala ranting Tuhan yang sudah Engkau percayakan untuk menggembalakan setiap jemaatnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka, urapi mereka di akhir zaman ini dengan urapan yang luar biasa, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di Rayon 1G. Kami perkatakan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Rayon 1G akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Engkau akan bangkitkan roh mereka Tuhan, memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan, roh yang mengasihi Engkau Tuhan, dan mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Mereka mau beri hidup mereka untuk melayani Engkau, sehingga melalui kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan datang kepadamu. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online Tuhan.
Kami berdoa, kami memberkati mereka apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka. Kami percaya Tuhan, ada jalan keluar di dalam Engkau, ada kemenangan di dalam Engkau, ada mujizat-mujizat yang besar Tuhan akan lakukan melalui kehidupan mereka. Biarlah apa yang menjadi doa dan pergumulan mereka, Engkau boleh jawab Tuhan. Bahkan mereka semua akan tetap tekun melayani Engkau, setia kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan mereka akan digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini dan kami percaya Engkau telah menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang di hari Minggu ini untuk sama-sama melayani Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Biar hari ini Tuhan berkenan atas hidup kami, atas ibadah kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapak Ibu Saudara yang siap membuka ibadah ini, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan pengertian daripada Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan. Pagi hari ini layakan setiap kami untuk masuk hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan. Layakan setiap kami pagi hari ini Tuhan
untuk bersekutu dengan Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Kaulah pengharapan setiap kami. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami tetap mempertaruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Kami memperkatakan dengan iman Tuhan pagi hari ini, Tuhan yang akan jadi kekuatan kami melangkahkan kaki kami di tahun 2023. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang berdaulat penuh atas hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pagi ini. Segala pujian, segala sembah Tuhan. Kami mau katakan Engkau sumber pengharapan kami. Kami percaya padamu. Mulut kami penuh dengan pujian hanya padamu. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Shandarabaya sande. Angkat sembah-Mu, angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Haleluya. Kami mau bilang Engkau Tuhan sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Kami mengucap syukur, angkat sembah-Mu. Mulut kami penuh dengan pujian padamu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini dengan penuh segenap hati kami, dengan penuh kerendahan hati kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan dan mempertaruhkan hidup kami di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau bilang mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima pujian kami, layak terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama perkatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Jemaat Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Biar hati kami percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan ya Tuhan kepadamu ya lagu. Dengan sepenuh hati kita mari sama-sama berkatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan dengan iman. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Pengakuan iman setiap kami pagi ini Tuhan. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Dengan bangkit berdiri mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Doa setiap kami di hadapan Tuhan pagi ini. Kami percaya penuh sama Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, ya Tuhan. Dengar seruan setiap kami pagi ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan sambil angkat tangan kita. Katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Mulutku
kepada Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja yang layak terima pujian kami. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan yang terbaik buat Tuhan. Ya lagu musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Biar setiap mulut kami mengagungkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Biar setiap hidup kami memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak terima pujian, layak terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami dan kami mau bilang, Tuhan sumber pengharapan kami. Kami mau bilang Tuhan sumber kekuatan kami. Tahun 2023 kami akan bangkit dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Biar sepanjang hari, sepanjang hidup kami beri penghormatan untuk Raja di atas segala raja. Sekali lagi mulut kami penuh pujian ya Tuhan, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lagi katakan mulut kami, mulutku. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Ya Tuhan, penghormatan kepadamu ya. Sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang baik, yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Sembah Tuhan. Shandararabayaso, Shandararararabayaso. Sembah, sembah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan Yesus, Kau Tuhan hadir bersama kami. Sembah Tuhan, Tuhan sumber pengharapan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber segalanya. Shandarararabayaso, Shandarararabayasande. Sembah Tuhan. Shandar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 
Hina ra 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 bayaso. Jesus, kami panggil namamu pagi ini. Jesus, kami panggil, kami berseru memanggil nama Yesus. Shadarararararararaba.
Mujizat Tuhan terjadi. Hadiratmu Shandararararabatakararabayaso Shandararabatakararabayaso bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Minta hadirat Tuhan lebih lagi pagi ini. Minta hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kami cuman mau Tuhan, kami cuman mau Tuhan pagi ini. Shandarabayaso. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah Tuhan. Syararabatakaradarabayatakarabaya. Ya Raja segala raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, sembahlah, pujilah Dia. Kami mau sembah Tuhan pagi ini. Sembah Tuhan. Marina Plaza menyembah Tuhan. Marina Plaza memuji Tuhan. Raja segala raja. Sembahlah, pujilah Dia. Kami sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Katakan pujian ini, sembahlah. Kami sembah Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi sambil angkat tanganmu, katakan, sembahlah. Kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan, kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan. Sembahlah, ya Tuhan, Raja segala raja, segala raja, raja segala raja, segala raja, raja segala raja. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya melihat lambaian tangan-tangan orang yang bersuka cita pagi hari ini. Tahun 2023, tahun baru, harus lebih semangat. Kasih tahu samping kanan kiri, yuk sama-sama lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Bangkit dan serukan nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami mau bangkit dan serukan nama Yesus atas hidup kami. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gak benar.
Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah,
dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang bertemu pada hari Minggu yang cerah ini dalam fellowship ibadah bersama-sama, baik dengan kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Baik, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari kami datang kepadamu ya Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kami bersukacita karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita sekali lagi Tuhan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk mendengar pesan Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan mengurapi baik kami semua yang mendengar maupun hamba-Mu yang membagikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan beracara dengan sempurna. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau bebas beracara dengan sempurna. Dan kami mau hari ini melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini di dalam ibadah bersama-sama kita akan belajar tentang menyembah dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita buka sama-sama firman Tuhan di Yohanes 4 ayat yang ke-23. Kita akan baca sama-sama Yohanes ke-4 ayat yang ke-23. Sudah dapat semua? Baik, saya akan bacakan dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu Saudara, sebagai insan Pentakosta, saya percaya bahwa kita seringkali datang kepada Tuhan dalam segala situasi saat teduh kita dengan momen-momen penyembahan yang sangat dalam. Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan karena saya akan percaya kita mengasihi Tuhan dan kita menyampaikan penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur dan pengagungan betapa Tuhan itu dahsyat, selalu ada buat kita semua. Nah Bapak Ibu, ada satu hal tentang penyembahan yang hari-hari Tuhan minta kepada kita adalah bahwa Tuhan mau kita lebih dalam lagi menyembah dengan pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menyembah dalam kebenaran adalah sebuah proses pembelajaran berjalan dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebab kita semua adalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Kita adalah individu yang spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah kebenaran itu. Bapak Ibu, Tuhan mau hari-hari ini kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita semua. Sebagai penyembah, sebagai seorang yang fokus pada Tuhan, hari ini Tuhan mau ajar kita untuk menyembah dalam kebenaran, yang artinya kita menyembah karena kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita yang hidup. Saya mau ajak kita semua Bapak Ibu belajar tentang penyembahan dengan kebenaran ini dari sebuah cerita Alkitab tentang seorang yang mempunyai iman yang dahsyat, yaitu Abraham.
Kita akan buka bersama-sama dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Kita buka sama-sama ya. Kita baca satu persatu ayat-ayat ini. Judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua yang dulu pernah sekolah minggu, ya, tentunya pernah kecil ya, pernah jadi anak-anak, pasti pernah mendengar atau membaca atau diceritakan tentang perikop ini, kepercayaan Abraham diuji. Kita baca sama-sama Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-18. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba yang untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya itu, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita melakukan yang namanya penyembahan pada Allah, saya mau katakan bahwa penyembahan itu bukan sekedar liturgi ibadah kita, baik ibadah bersama-sama maupun ibadah pribadi. Penyembahan adalah ekspresi dari sebuah hubungan antara Tuhan dan kita, umatnya. Atau sama seperti antara Tuhan yaitu sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Juga merupakan hubungan antara kita sebagai calon mempelai wanita Kristus
dengan Kristus sebagai mempelai pria kita. Nah, Bapak Ibu, dalam kaitan antara hubungan Bapa dan anak, saya mau katakan hanya anak yang bisa menyembah bapaknya. Anak orang lain tidak bisa. Kenapa? Karena anak tinggal bersama-sama Bapa. Anak melihat teladan Bapa. Anak melihat apa yang dikatakan dan dilakukan oleh bapaknya. Dan apa yang dilakukan oleh bapaknya, itulah yang membuat anak terkagum-kagum dan menjadi percaya. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama melihat dari perjalanan Abraham ketika ia diperintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, ini adalah panggilan penyembahan. Ini namanya panggilan penyembahan. Ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, salah satu cara untuk menyenangkan Tuhan adalah dengan melakukan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan yang namanya penyembahan dalam kebenaran. Kita melihat tadi bersama-sama dalam cerita Abraham. Kita baca kembali ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa bersama-sama lihat bersama-sama bahwa di sana dikatakan bagaimana Abraham meresponi kehendak Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika panggilan penyembahan itu datang, saya mau katakan, mari kita responi dengan segera panggilan Tuhan itu. Dan dengar baik-baik, saat kita mau menyembah Tuhan, jangan datang dengan tangan hampa. Kita harus mempersembahkan yang terbaik ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ayat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sama-sama bisa memahami situasi Abraham waktu itu, dia ada tinggal di daerah Timur Tengah, di daerah yang penuh dengan padang gurun, dan Tuhan memilih sebuah tempat. Tentunya waktu itu tidak semudah sekarang ada Google Maps gitu ya. Banyak media untuk kita sampai tempat tujuan. Banyak media-media penuntun. Waktu itu Abraham harus betul-betul dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa dan di mana tempat Tuhan minta untuk mempersembahkan korban. Bapak Ibu, ayat keempat mengatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat dari jauh. Ini berbicara tentang fokus penyembahan kita. Saat kita dalam panggilan penyembahan, Tuhan mau kita fokus hanya menyenangkan Tuhan. Fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan untuk menyembah dengan cara yang benar. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu, di ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ketika Abraham menyuruh bujangnya untuk tinggal, ini tidak bicara tentang kasta. Ini tidak bicara tentang bahwa yang dekat sama Tuhan, yang boleh lagi nyembah Tuhan hanya Abraham. Dan kalau para bujang, para pembantu, kau gak boleh datang sama Tuhan. Ini tidak bicara tentang itu. Tapi ini bicara tentang Abraham meninggalkan bujangnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bujangnya ini sangat-sangat mungkin menjadi penghalang Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Bapak Ibu mengerti? Once ketika nanti bujang-bujang ini akan bersama-sama dengan Abraham di depan mezbah, baru bujang-bujangnya lihat,
bahwa oh kok Ishak yang diikat, maka bujang-bujangnya akan mulai, kedua bujang akan mulai berkata satu sama lain, bro, ini bapak kenapa Ishak yang ditaruh di atas meja? Harusnya kan domba ya gitu. Nggak tahu bro, kita lihat aja bro. Ketika Abraham mulai mengikat Ishak dan dia mulai mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak, yakin percaya bahwa bujang-bujangnya akan menahan Abraham sedemikian rupa sehingga tujuan penyembahan tidak tercapai. Ayat ini berkata, mengajar kita sama-sama, ketika kita menyembah Tuhan, tinggalkan segala sesuatu yang kita tahu akan menghalangi penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu, Abraham presisi. Dia tahu betul dengan pasti hal-hal yang akan mendukung tujuan dia maupun hal-hal yang akan menghalangi tujuan penyembahannya. Dengar baik-baik, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus beri yang terbaik. Kita harus fokus. Persiapkan dengan sungguh-sungguh penyembahannya. Lalu ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dengar baik-baik. Ayat 6 bilang, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Abraham, waktu ia berjalan bersama Ishak. Bapak Ibu sebagai seorang ayah, yakin perintah Tuhan yang ia harus taati bukan perintah yang mudah. Waktu ia berjalan bersama-sama dengan Ishak, Ishak ikut dengan dia mempersiapkan kayu bakaran, mempersiapkan segala satunya. Dan perjalanan selepas ia meninggalkan bujangnya, hanya ia berdua yang berjalan bersama Ishak menuju mezbah penyembahan. Bapak Ibu tahu, Abraham tahu, ini adalah hari terakhir dia akan melihat anaknya. Dia melihat anaknya bersama-sama dia dalam kondisi hidup. Karena dia tahu, di meja persembahan, dia harus mengorbankan anaknya sebagai persembahan yang hidup. Nggak gampang, hatinya hancur. Kenapa? Ia harus membunuh anaknya untuk dikorbankan untuk Tuhan. Bapak mana yang tega melakukan hal seperti itu? Tetapi ketaatan Abraham kepada Bapa jauh melebihi anak yang ia kasihi. Ketaatan Abraham kepada Bapa jauh melebihi kehendak hatinya. Ayat ke-6 ajar kita untuk kita punya hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Kalimat hati yang siap menuntut pengorbanan yang sempurna. Kita bisa memberi tanpa perlu mencintai seseorang. Tapi ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang, maka kita harus memberi yang terbaik. Kita harus belajar berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, menyembah dalam kebenaran menuntut keberadaan kasih kita yang sesungguhnya kepada Allah. Hati kita harus siap. Pikiran kita mungkin hancur. Pikiran kita kacau. Hati kita juga hancur. Tapi ketaatan, fokus kita sama Tuhan akan mengalahkan semua itu. Dan yang ketujuh, yang kelima, kita baca sama-sama dari ayat yang ke-8. Kita bersama dari ayat yang ke-7 kita baca ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa.
Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku. Yang kelima, ketika kita mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah dengan percaya. Untuk percaya, kita harus mengenal pribadi Bapa. Kita harus mengenal pribadi Tuhan. Dan yang penting, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menyembah dalam kebenaran adalah penyembahan yang lahir dari berbagai pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyembah di dalam ibadah, Bapak Ibu bisa perhatikan orang-orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh maupun orang-orang yang menyembah dengan rutinitas atau dengan biasa-biasa aja. Bapak Ibu akan kelihatan. Kenapa? Orang yang menyembah dalam kebenaran adalah orang pribadi yang sudah melalui proses berjalan bersama Tuhan dalam lembah. Ketika kita diproses, maka kita akan dibuat sendiri sama Tuhan. Seolah-olah kita rasa semua orang tinggalin kita, semua orang gak suka kita dijauhin semua orang. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika kita dalam prosesnya Tuhan, itu saat dimana Tuhan sedang pengen berduaan dengan kita. Dan matanya sedang tertuju hanya kepada kita, anak-anaknya. Dan dalam proses itu Tuhan mau nyatakan kebesarannya. Dalam titik terendah dari sebuah proses, Tuhan hadir untuk menolong kita. Dan orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan di saat titik terendah dalam hidupnya, dia akan kenal Allahnya. Ketika ia melalui proses itu, ketika ia menyembah Tuhan, penyembahannya sangat berbeda. Penyembahannya akan sangat dalam. Karena ia menyembah dengan pengenalan. Ia menyembah dengan pengalaman. Ia dibela oleh Tuhan. Ia ditolong oleh Tuhan. Ia disertai oleh Tuhan. Orang-orang yang ngalamin penyertaan, pertolongan, perjumpaan, bahkan pembelaan Tuhan. Pasti gaya penyembahannya, pasti tujuan penyembahannya, pasti kehidupan penyembahannya jauh berbeda dari orang-orang biasanya. Penyembahannya akan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, menyembah dalam kebenaran adalah menyembah Bapa dengan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alami proses bersama Tuhan. Saya percaya engkau akan menjadi penyembah yang benar. Engkau akan menjadi penyembah yang mengerti kehendak Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran untuk menyembah Bapa dalam kebenaran, yaitu menyembah dalam pengertian, dalam pengalaman, dalam pengenalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami mau, Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Tuhan, kami mau meresponi semua kehendak Tuhan. Dan kami mau datang tidak dengan tangan hampa. Kami mau membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat kami menyembah Tuhan, kami mau belajar untuk fokus hanya senangin Tuhan. Kami mau meninggalkan segala sesuatu yang kami tahu akan menghalangi penyembahan kami. Dan kami mau punya hati yang sungguh-sungguh siap untuk menyembah Tuhan. Yang kadang-kadang menurut manusia sakit. Tapi kami mau taat kepada Tuhan. Dan kami mau menyembah dengan percaya. Menyembah dengan pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih hari-hari ini jadikan kami penyembah-penyembah yang benar. Supaya dalam penyembahan kuasa Tuhan mengalir. Bukan saja buat kami, tapi buat semua orang yang hari-hari ini membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hari ini sedang dalam ibadah online.
bersama-sama dengan kami, GBI Rayon 1G. Tuhan urapi, Tuhan ubahkan dan jamah hatinya. Biar hari ini semakin hari semakin mengalami perjumpaan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan mulai hari ini, mulai menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Nah, kami melihat, kami membaca, kami mengerti bersama-sama. Di dalam penyembahan ada damai sejahtera. Dalam penyembahan ada berkat berlimpah. Dalam penyembahan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersukacita. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, tuntunan daripada Roh Kudus akan memberkati kita semua, menuntun kita semua, membebaskan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati, untuk terus menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita,
yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.